warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa la amma ba'du. Sebelum mulai, silakan bareng-bareng membaca suratul Fatihah. Ternyata tiba dengan ada sewa ning dunia, tiba selaku guru-guru asatid wal ustadzat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala salah dan dosana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya dan mencucuri dengan rahmat dan maghfirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un illahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il ulama'il 'amilin as-salihin, khususan ila rohibun Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, syai'un lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini bahwa terpedaya mari bersilaturahim dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sini menjadi sebab semakin berumbuh nikmat-nikmat lain dari Allah Subhanahu wa taala di badan ini. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selaku kesini menjadi golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurahkan di junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan, sebagai rahmatan lil alamin. Dengan satu cita-cita, mudah-mudahan berkat salawat yang kita lantunkan kepada beliau menjadi sebab selaku kesini diakui masuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam kesempatan ini yang akan membacakan kitab ini, karena pengajian Sabtu kan dengan mama ngadu kitab, masa dengan ini di dalam kitab tidak pada. Jadi kitab yang akan kita baca dan dimiliki kitab Siyarus Salikin lil Arif Billah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Arah kitab ini Siyarus Salikin fil Tariqatis Sadatis Sufiyah. Jadi kitab Siyarus Salikin ini merupakan kitab
yang ditulis dalam bahasa Melayu, ditulis dalam bahasa Melayu kuno, Melayu lain sini, sebagai terjemahan dari kitab Libar Ihya Ulumuddin lil Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kitab Syiarus Salikin ini merupakan terjemahan dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, jadi aran dengan Arab sini pasti Arab Abu. Apa maksudnya Abu sini? Bapak. Mun aran Abu Hamid berarti bapak lo Hamid. Pada mana dengan ini? Menanamna arana Zaid, arana Ahmad berarti arana apa? Ahmad. Berarti Imam Abu Hamid Al-Ghazali sini bapak dari arana Zaid Hamid. Abu Hamid sini dalam istilah Arab disebut sebagai kunyah. Ini panggilan kunyah. Contohnya Rasulullah Muhammad SAW apa panggilannya? Ya Abul Qasim. Apa maksudnya Abul Qasim sini? Bapak lo. Jadi sebagai pembeda antara nama asli dengan nama panggilan. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Bapaknya Hamid yang bernama Muhammad dan dia anaknya Muhammad. Jadi aran amanah Muhammad, aran aslinya Muhammad, aran anaknya Hamid. Jadi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali sini aran tempat, aran daerahnya Ghazali. Dinisbatkan ke kota Syiarana Ghazalah di kota Tus. Jadi kebiasaan dengan Arab sini menisbatkan nama kepada tempat kelahirannya atau kepada peristiwa-peristiwa khusus di dalam hidupnya. Di Al-Ghazali Munita Muhammad Rizki Al-Mambani. Artinya apa? Lahir di Mamben atau tinggal nele Mamben. Al-Mambah atau As-Sasaki. Apa maksud As-Sasaki? Berarti ya dengan Sasa. Ini maksudnya ini Al-Ghazali itu maksudnya dinisbatkan kepada satu tempat yang bernama Ghazal. Nah, kitab Syiarus Salikin ini dikarang oleh Al-Arif Billah Asy-Syaikh Abdus Somad Al-Falimbani. Abdus Somad Al-Falimbani berarti tahun lahir Palembang. Abdus Somad Al-Falimbani rahimahullah ta'ala wa askanahu a'la jannatihi wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal. Jadi kitab Syiarus Salikin ini kita baca insyaallah di dalam tiap pertemuan pengajian Jumat ini. Maka mudah-mudahan selama podcast ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Maka untuk baca aurat sini kan ini doa. Wa kun lana ya ilahana mu'inan ala umurina wahdina lima yanfa'una. Wa kun lana ya ilahana. Allah Ta'ala jadilah bagi kami sebagai apa? Mu'inan, sebagai penolong. Penolong atas apa? Ala umurina, atas segala selaku persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Demikian ini. Wa kun apa? Wa kun lana
ya ilahana mu'inan ala umurina. Allah Ta'ala, jadilah bagi kami sebagai penolong atas segala persoalan-persoalan kehidupan kami. Wahdina lima yanfa'una, dan tunjukilah kami kepada hal-hal yang memberikan manfaat bagi kami. Jadi hebat doa aurat ini. Terbaca, terpaham makna dari aurat ini hebat. Waltuf bina ya latifu fima qad jara, apa malik minal qada wa'fu anna fima qad mara. Waltuf bina ya latifu fima qad jara. Allah Ta'ala lemah lembut di pada manusia sini atas segala yang telah berlalu. Fima qad jara, segala yang telah lewat. Minal qada, dari segala qada dan qadarmu Allah Ta'ala. Wa'fu anna fima qad mada, dan ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Ini mentah paham, mentah baca aurat, paham makna. Mentang baca-baca doang terus datang dengan bid'ah aurat sini, ya bid'ah, gerak baca aurat. Karena sebab apa? Dia paham apa maksud doa-doa yang ada di dalam aurat. Maka baca terus ini doa-doa syair dan doa di dalam auratul maraqiyah itu adalah doa-doa wirid yang kita baca sehari-hari. Kita mulai membaca kitab Syiarus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Ini bahasa kayak bahasa lain. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah, Ar-Rahman, lagi mengasihani, Ar-Rahim, akan hambanya. Alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi bisuluki tariqil muqarrabin. Segala puji teruntuk bagi Allah Ta'ala yang memilih ia akan setengah daripada hambanya dengan menjalani jalan orang yang hampir kepadanya. Bingung nih, apa maksudnya ini? Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah istafa, si wah milih saya ba'da ibadihi, sebagian dengan hamba sini bisuluki tariqil muqarrabin, menjadi orang-orang yang suluki tariqil muqarrabin, menjadi orang-orang yang berjalan di jalan yang dekat atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala puji di Allah Ta'ala yang telah menjadikan sebagian dari hamba-hambanya berjalan pada jalan yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia sini menebiang hidayah si Allah Ta'ala, maka manusia sini diberikan petunjuk mendekat kepada Allah. Tetapi menuah beang manusia sini menjadi manusia si sesat, maka selaku manusia tidak akan merubah kesesatan manusia sini tanpa ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Petunjuk hidayah sini haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan haknya manusia. Maka mayyahdillahu fala mudhillalah. Saya si wah beang si Allah Ta'ala hidayah, maka insyaallah tidak akan tersesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Lalu menebeang si Allah Ta'ala kesesatan, meskipun selaku manusia berdakwah tiba
niscaya dia bakal mau hidayah. Ini maksudnya alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi bisuluki tariqil muqarrabin wa nawwara qalbahu binuril imani wal yaqin, dan menerangkan ia akan hatinya orang-orang terpilih itu dengan cahaya iman dan cahaya yakin. Berarti keimanan dan keyakinan yang ada dalam hati manusia sini adalah nikmat. Saya bilang itu. Saya sih bilang nikmat iman sini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidul anbiya'i wal mursalin. Dan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin. Apa maksudnya sayyidul anbiya sini? Tuannya para nabi. Tuannya para nabi. Wal mursalin, tuannya para rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW meskipun paling akhir diutus oleh Allah Ta'ala, tetapi beliau adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, tuannya para nabi, tuannya para rasul. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, dan selawat juga atas keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikutinya. Wa ba'du fa yaqulul faqiru ila Allah Ta'ala Abdus Samad Al-Jawi Al-Falimbani ghaffarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li jami'il muslimin. Berkatalah Abdus Samad Al-Falimbani Al-Jawi, semoga Allah mengampuninya, mengampuni ibu bapaknya, mengampuni guru-gurunya, dan mengampuni dosa seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Abdus Samad Al-Falimbani? Hadzal qismu tsalis min kitab Siyar as-Salikin ila ibadati rabbil alamin, wa huwa fi bayanil muhlikat wa fihi asyaratu abwabin. Kitab ini adalah bagian ketiga dari kitab Siyar as-Salikin ila ibadati rabbil alamin. Apa isi kitab sini? Wa huwa fi bayanil muhlikat wa fihi asyaratu abwab. Jadi isi dari kitab sini adalah segala hal-hal yang membinasakan akan hati. Jadi hati manusia sini ada yang bisa membinasakan, dan yang membinasakan akan ibadah, dan di dalamnya terdapat 10 bab. Jadi kitab ini berbicara tentang bagaimana cara manusia sini menjaga hatinya agar tidak binasa. Itu yang dibicarakan di dalam kitab ini. Al-babul awal fi bayani ajaibil qalbi. Bab pertama dari kitab sini adalah bayani ajaibil qalbi, penjelasan tentang keajaiban dari hati. Coba tiang B si anak hati sini. B tahu? Sakit atengku. B tahu nggak coba? Semamana menarik malik sakit atengku. B tahu nanti coba. B. Ate pusing selakunan. Tahu nanti. Itulah keajaiban dari hati. Detebo kita yang betauna, tapi muntah masalah, arah kesulitan, sakit. Monita senang, suka, bahagia, senang.
punya hati, dia tahu ambil tempat nasi, ambil tahu dan di bab ini menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban hati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi jasad ibni Adam mudghatan, idza salahat salaha laha sa'irul badan, wa idza fasadat fasada sa'irul badan, ala wa hiyal qalb." Inna fi jasad ibni Adam mudghatan, sesungguhnya dalam awak anak Adam sini, maksudnya awak manusia sini, arak mudghatan. Mudghatan sini adalah segumpal darah. Idza salahat salaha sa'irul badan. Mudah bagus segumpal darah sini, bagus selaput badan. Idza fasadat fasada sa'irul badan. Mun lengi, mun buruk, mun jelek segumpal darah sini, maka lengi selaput badan. Ala wahyal qalb. Maka segumpal darah sini adalah hati manusia. Dilihat dalam awak manusia sini, arak segumpal darah, mana bagus dari manusia, mana lengi dari manusia sini. Itulah hati manusia. Dalam bahasa Arab disebut sebagai qalbun. Bukan kalbun, kalbun sini ada. Dia ngadu kaf, ngadu ko, qalbun. Berkata Imam Ghazali, faqad tabayyana bi hadzal hadits anna al-asla wal qalbu wa huwa al-amirul muta' fi 'alamil jasad wal baqiyatu ra'iyatihi. Telah nyata dengan hadis ini, dengan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW sini, bahwa sesungguhnya annal aslah wal qalb. Jadi yang menentukan manusia mulia atau tidak, yang menentukan manusia selamat atau tidak, itu adalah bagus apa enggak hati manusia. Aslah annal aslah wal qalb. Yang menentukan manusia sini bagus apa enggak adalah hati. Wa huwa al-amirul muta' fi 'alamil jasad wal baqiyah ra'yatuhu. Perumpamaan hati sini seperti seorang raja. Dalam awak manusia sini perumpamaan hati sini seperti raja. Badan ini adalah kerajaannya, dan anggota badan itu adalah tentara. Apa bahasa Sasak tentara? Tentara. Apa? Tentara. Jadi aten manusia sini jadi raja, badan sini jadi kerajaan, anggota badan, tangan, kaki, hidung dan telinga sini dan mata sini jadi tentara. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Somad Al-Balimbani bahwasanya asal dari kemuliaan manusia itu yaitu hatinya. Hati itu seperti raja. Hati itu seperti yang diangkat di dalam alam jasad, maksudnya badan manusia. Diangkat sebagai raja oleh sekalian anggota badannya yang zahir, yang zahir, yakni yang lain daripada hati itu, yaitu seperti tangan, kaki, mata, telinga, itu menjadi tentaranya. Kenapa disebut
tentara karena dia mengikuti perintah dari hati. Maka kita polisi, kita tentara, apa sih cari perintah presiden? Kawin si tentara. Apa sih cari perintah pemimpin? Kawin si tentara. Dan begitu pula hati manusia. Apa yang dilakukan tangan, apa yang dilakukan kaki, dilakukan mata, dilakukan telinga adalah perintah dari hati manusia. Karena ia jadi tentangannya. Dan ketahuilah olehmu, wahai orang-orang yang ingin menjalani jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya adalah ahli sufi itu memisalkan hati itu seperti raja, dan memisalkan badan manusia itu seperti negara, tempat kerajaannya, dan memisalkan ia akan segala anggota badan yang zahir itu sebagai tentaranya. Maksud dari anggota yang zahir itu yaitu seperti mata, hidung, dan telinga. Tapi tulisannya sini mentebaca talingo, telinga dan lidah, dan tangan dan perut dan kemaluan dan kaki. Itulah sebagai tentara dari hati manusia. Maka ketika ada orang yang berbuat maksiat, ada orang yang berbuat dosa, perbuatan dosa itu sebab hatinya memerintahkan dia untuk berbuat dosa. Tapi ketika bagus hatinya sini, pasti akan memerintahkan anggota badannya untuk berbuat kebaikan. Jikalau baik hati itu, niscaya baik segala anggota yang zahir itu. Jikalau baik anggota yang zahir itu, niscaya sempurna badan itu. Dan jikalau binasa hati itu, niscaya binasa segala anggota yang zahir itu. Dan jikalau binasa anggota yang zahir hati itu, niscaya binasalah segala badan itu. Jadi sebelum kita memperbaiki yang lain di dalam kehidupan kita, yang pertama perbaiki dulu hati kita. Karena hati itu sebagai raja yang memerintahkan tangan kita, memerintahkan hidung kita, memerintahkan mata dan telinga kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Apa yang dimaksud sebagai baik hatinya itu? Maksudnya baik hatinya itu adalah mengerjakan ketaatan yang batin. Jadi ada ketaatan, ketakwaan sifat zahir, ada ketakwaan dan ketaatan sifat batin, dan menjauhi akan maksiat yang sifatnya batin. Yang dimaksud dengan baik anggota badan yang zahir itu adalah ketakwaan yang zahir dan menjauhi maksiat yang zahir. Nah, yang dimaksud dengan taat dan takwa yang batin itu yaitu segala sifat yang terpuji dan segala perangai yang baik. Contohnya apa? Ikhlas di dalam segala ibadah. Maksudnya apa ikhlas dalam setiap ibadah sini? Jadi arah perbedaan antara ikhlas, sabar dengan ridho. Ikhlas, sabar, ridho. Ketika musibah datang, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Ketika kita memberikan sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Ini berbeda.
ikhlas di dalam melakukan ibadah. Maksud apa? Kita beribadah tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan balasan apa-apa, tetapi senantiasa kita beribadah semata-mata lillahi ta'ala. Ini adalah ikhlas. Tidak berharap pahala, tidak berharap surga. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Namun masih sembahyang niatnya nyaur utang, berarti ikhlasnya masih tahapan awal. Apakah boleh niat sholat untuk nyaur utang? Boleh, tetapi tingkatannya masih tingkatan bawah. Tingkatan ikhlas yang paling atas itu sembahyang, sholat, puasa, zakat. Kita berniat dan meniatkan semua ibadah itu semata-mata lillah. Sifat yang baik, sifat hati yang baik itu antara lain ikhlas. Kemudian apa? Zuhud. Zuhud ini apa? Tidak sangat gemar kepada dunia. Ini susah. Susah banget. Selampuna sekarang sini butuh kepeng. Tersetil doang butuh kepeng, senang butuh kepeng, selampuna butuh kepeng. Tetapi kata Syekh Abdul Somad Al-Albani, salah satu ciri hati yang baik itu yang zuhud, tidak gemar kepada dunia. Jadi ini letakkan dunia di tangannya. Jangan letakkan dunia di dalam hati. Kalau kita letakkan dunia di tangan, mau lepas biasa, tidak tersedih. Mun mau syukur itu biasa. Tetapi kalau kita tempatkan dunia dalam hati, maka mulai hilang dunia sini sedih. Oh ini ustaz ini ya badak doang, badak dengan dedek jadi sugih dia tetap harus jadi dengan sugih, tapi jangan jadikan dunia sebagai tujuan akhir hidup kita. Letakkan dunia di tangan kita, supaya ketika pergi dunia sini tidak sedih. Coba kita luit dengan sugih, harta sini malah jadi perkara ketika dengan Tuhan meninggal. Bersualang. Padahal harapan dengan Tuhan sini, dengan harta ini anak-anaknya bisa anak-anaknya bisa kompak, anak-anaknya bisa bersaudara satu sama. Tapi malah sebab harta dunia sini, anak-anaknya bersuara satu sama lain. Na'udzubillah. Jadi jangan tempatkan dunia di dalam hati kita. Letakkan dunia di tangan kita. Genggam dunia dengan tangan kita. Jangan masukkan harta itu ke dalam hati. Zuhud. Kemudian wara. Apa wara itu? Meninggalkan segala yang haram dan segala yang syubhat. Tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang syubhat. Apa syubhat sini? Dia memang jelas halal haram. Mentemangan babi sini haram ya? Haram. Tapi muntem mau kepeng dengan bantuan dia memang jelas halal haram. Nah, kira-kira apa hukumnya? Halal. Halal sih Ustaz. Kan wah jelas. Nah ini. Orang-orang yang warak tidak hanya menjauhi yang haram, tapi juga menjauhi yang syubhat. Dia nama jelas asal usul harta ini, dia nama jelas asal usul makanan ini. Maka warak itu menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Apalagi ciri hati yang baik itu ada memiliki sifat sabar dan syukur dan tawakal dan mahabbah dan ridha.
seperti yang lagi akan datang. Nah ini kita ingin baca bingung gitu. Dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang. Apa maksudnya ini? Memang bahasa Melayu ini agak sulit untuk dipahami, insya Allah. Dan yang dimaksud dengan maksiat yang batin itu yaitu segala sifat yang jahat dan segala perangai yang jahat, seperti riya. Apa riya ini? Pamer. Pamer, takabur. Apa yang dipamerkan? Saya orang yang alim, saya orang rajin beribadah, saya ahli masjid, saya hafal Quran, ngajung-ngajung diri. Nah, itu ada riya ini. Tapi jangan kemudian karena takut riya kita tidak mau beribadah. Menetai al masjid paling mudi tahu sembahyang. Apa sebab? Takut kita riya. Dia dengan gitu. Tetap cari saf yang paling depan. Tetap kita beribadah. Tetap kita melaksanakan perintah yang harus diperbaiki niat. Salah satu penyakit hati disebutkan di sini adalah riya. Kemudian ujub, kemudian takabur. Apa takabur sini? Sangat kasih kepada dunia. Penjelasan ini. Sangat kasih kepada dunia. Cinta kepada dunia. Kemudian ghadab, kemudian hasad, marah dan dengki, iri hati. Dekna mele baturna senang, mun baturna senang ia berduka, mun baturna berduka ia senang. Ini orang-orang yang hasad. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Arah apa dia itu nih? Jadi ini sifat-sifat yang harus kita jauhi supaya hati kita baik. Kalau hati kita baik, niscaya badan anggota badan kita baik dan akan memerintahkan seluruh anggota badan kita untuk berbuat baik. Sifat-sifatnya adalah. Dan yang dimaksud dengan ketaatan yang zahir itu adalah seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu bentuk ketakwaan yang zahir. Dan yang dimaksud dengan maksiat yang zahir itu yaitu seperti berzina, meminum arak, mencuri, merampas dan membunuh orang, dan mengumpat orang dan berdusta dan sebagainya. Itu ya. Soal. Nah, kemudian ada soal dan pertanyaan. Jika ditanya orang akan dikau, nah ini dengan apa membaikkan akan hati itu? Ngombe ampun di sini muntemele membaikkan, memperbaiki, membaguskan hati itu supaya baik dengan dia segala anggota yang zahir itu. Maka jawablah olehmu bahwa membaikkan hati itu dengan mengamalkan ilmu thariqah. Apa ilmu thariqah itu? Ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf itu? Ilmu akhlak. Jadi dalam Islam sini ada Islam, ada iman, ada ihsan. Iman keyakinan dalam hati. Islam keyakinan yang diwujudkan dalam bentuk ibadah, sholat, puasa, zakat, haji.
Kemudian ada ihsan. Ihsan ini apa? Setelah kita yakin kepada Allah, setelah kita beribadah, apa hasil dari ibadah itu? Akhlak yang baik. Nah, apalagi selain mempelajari ilmu akhlak, membanyakkan zikrullah, banyak-banyak berzikir. Ketika mulai dalam hati sini ada perasaan hasad, ada perasaan dengki, astagfirullah, dalam hati. Memperbanyak zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dikata beliau, cara membaikkan hati adalah memperbanyak zikrullah. Karena tiada jadi baik hati itu melainkan dengan menjalani ilmu thariqah ahlus sufi dan memperbanyak zikrullah. Lalu kemudian apa lagi untuk memperbaiki hati itu? Mengambil wirid-wirid dan zikir daripada guru. Itu betul ya pandai wirid. Apa arahnya? Jadi jelas apa tujuannya al-maghfurlah almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Zain bin Arsyad mewariskan kepada kita auratul maraqiyah. Apa tujuan? Akhirnya bagus, akhirnya jamaah kita lima sini. Karena aurat ini jamak dari kata wirid. Kumpulan wirid disebut aurat. Apa tujuannya menyusun aurat itu? Akhirnya bagus. Dengan wirid dan zikrullah, insya Allah kita bisa menyucikan hati kita dari segala sifat-sifat yang salah. Nah, tak ini dulu. Insya Allah sehat, selalu bersehat. Insya Allah melanjutkan pengajian di sini dalam minggu-minggu yang akan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua, menjadikan keturunan kita menjadi keturunan yang saleh, salehah, qurrata a'yun, wa ja'alna lil muttaqina imama. Al-Fatihah. Allah